Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Saumana Mandani dengan NIM 031112300002. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI. Selamat menyaksikan. Baik, semuanya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Nah, tugas ini diajukan untuk tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SPMSI. Di sini ada profil PT Kalbe Farma Tbk, yaitu PT Kalbe Farma Tbk atau dikenal dengan Kalbe adalah salah satu perusahaan terkemuka di bidang farmasi, kesehatan, dan nutrisi di Indonesia. Nah, PT ini didirikan pada 10 September 1966. Perusahaan ini memulai operasinya dari sebuah garansi dan berkembang pesat menjadi entitas kesehatan yang berintegritas melalui serangkaian akuisisi strategis. Nah, Kalbe memiliki berbagai produk unggulan di segmen obat resep, obat bebas, minuman energi, serta produk nutrisi. Nah, beberapa merek populer meliputi Proma, Nisagrip, Words Comic, Pinagen, Extra Joss, dan Fitbar. Mungkin bagi teman-teman sekalian sudah tidak asing dengan nama-nama dengan nama-nama merek populer dari PT Kalbe Farmasa PK ini karena dapat ditemui di supermarket-supermarket terdekat atau warung-warung terdekat. Saat ini, Kalbe adalah perusahaan farmasi publik terbesar di Asia Tenggara dengan kapitalisasi pasar sekitar 5 miliar US dollar dan pendapatan tahunan lebih dari 15 triliun. Perusahaan ini mengoperasikan 4 divisi bisnis utama. Yang pertama ada farmasi resep, yang kedua ada kesehatan konsumen, yang ketiga ada nutrisi, dan yang terakhir ada distribusi dan logistik. Nah, pada tahun 2021, KB mencatat pendapatan sebesar 26.261 triliun, asetnya senilai 25.667 triliun, dan laba bersihnya senilai 3.208 triliun. Nah, perusahaan ini juga memperkerjakan sekitar 16.235 karyawan. Oke, uh, ini adalah daftar isi yang akan saya bahas di presentasi analisis laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk. Yang pertama ada laporan posisi keuangan PT Kalbe Farma Tbk, yang kedua ada laporan laba rugi PT Kalbe Farma Tbk, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada laporan arus kas, terakhirnya yaitu penutup. Baik, poin yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan neraca adalah dokumen yang bersifat sistematis tentang posisi aset perusahaan. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan seperti perusahaan jasa, perusahaan komersial, dan perusahaan manufaktur. Nah, dengan kata lain, laporan keuangan neraca dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi sebuah aset, kewajiban, dan ekuitas suatu bisnis atau perusahaan. Di dalam sebuah kondisi tertentu, statement of financial position sering disebut sebagai neraca atau balance sheet. Nah, manfaat laporan posisi keuangan ini atau keuangan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Biasanya ditetapkan pada akhir tahun anggaran dan sisanya pada akhir tahun anggaran atau kalender. Nah, komponennya terdiri dari aset, liabilities, dan ekuitas pemilik. Baik semuanya, di sini ada laporan posisi keuangan PT Kalbe Farma Tbk perbandingan antara 2023 dan 2022. Yang pertama ada aset. Seperti yang sudah kita tahu, aset terbagi menjadi dua bagian. Ada aset lancar dan ada aset tidak lancar. Di dalam aset lancar itu terdapat kas dan setara kas pada tahun 2022 itu senilai 3 triliun 949 miliar 768 juta 854.987. Sedangkan di tahun 2023 yaitu senilai 3 triliun 232 miliar 420 juta 596 ribu dan 769. Ini mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Kas dan setara kas itu terkait dengan PSAK nomor 2 meliputi kas dan setara kas yang mudah dicairkan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Lalu ada piutang usaha. Ini piutang usaha ini mencangkup ke PSAK nomor 71.
piutang dari pelanggan dengan pengakuan berdasarkan instrumen dan penurunan nilai. Nah, pada tahun 2023, pada tanggal 31 Desember 2022 itu piutang usaha yaitu mencapai ke 4 triliun 570 miliar 69 juta 376.653. Sedangkan pada pertanggal 31 Desember 2023 yaitu mencakup nilai 4 triliun 600 miliar 108 juta 623.230. Ini ada kenaikan kurang lebihnya sedikit meningkat di antara tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada piutang lain-lain pertanggal 31 Desember 2022 itu senilai 172 miliar 18 juta 252.804. Nah, sedangkan per 31 Desember 2023 yaitu mencakup 155 miliar 21 juta 66.866. Ini ada penurunan di piutang lain-lain. Lalu ada aset keuangan lancar lainnya. Pada tahun 2022 itu mencakup 145 miliar 306 juta 837.079. Sedangkan pada tahun 2023-nya yaitu ada 165 miliar 496 270.442. Ini meningkat di antara tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya ada persediaan itu mencakup ke PSAK nomor 72 diakui pada saat pengendalian atas barang atau jasa telah dialihkan ke pelanggan. Per tanggal 31 Desember 2022 persediaannya senilai 7 triliun 27 miliar 358 juta 455.090. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 yaitu senilai 6 triliun 791 miliar 793.011. Ini mengalami penurunan di antara tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Lalu ada biaya dibayar di muka. Pajak pertambahan nilai dibayar di muka pada per tanggal 31 Desember 2022 itu senilai 408 miliar 878 juta 465.727. Nah, sedangkan tahun 2023 itu sampai 465 miliar 509 juta 623.490. Nah, aset lancar lainnya itu per tanggal 31 Desember 2022 itu mencakup 333 miliar 105 juta 451.146. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencakup 404 miliar 805 juta 89.758. Nah, total aset lancarnya per tanggal 31 Desember 2022 yaitu 16 triliun 710 miliar 229 juta 570.163. Nah, per tanggal 31 Desember 2023 yaitu 15 miliar 15 triliun 917 miliar 724 juta 100.860. Oke, ini ada penurunan yang lumayan besar pada tahun 2022 ke 2023. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar itu
aset tidak lancar itu ada aset keuangan tidak lancar lainnya senilai 302 per tanggal 31 Desember 2022 yaitu 172 miliar 253.460.820. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 yaitu sebesar 321 miliar 56.181.886. Ini memiliki kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada aset tetap. Aset tetap itu mencakup ke PSAK nomor 16. Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Per tanggal 31 Desember 2022, aset tetap memiliki nilai di 7.985.670.346. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai 7.927.474.025. Ini mengalami kenaikan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud per tanggal 31 Desember 2022 itu senilai 1.595.894 1.593.894.391. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 mencakup ke 1.778.69.582 rupiah, ditambah ke aset hak guna. Lalu ada aset tidak lancar lainnya per tanggal 31 Desember 2022 itu sekitar 379.596.541.544. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu sampai ke angka 579.199.958.257. Nah, total aset tidak lancarnya itu per tanggal 31 Desember 2022 itu sampai 10.531.083.455.511. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 sampai ke angka 11.139.844.081.463. Nah, total keseluruhan antara ditambahkan aset lancar dan aset tidak lancar menjadi total aset. Total asetnya yaitu per tanggal 31 Desember 2022 mencapai di angka 27.313.325.674. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai di angka 27.558.182.332. Ini mengalami sedikit penurunan dari 2022 ke 2023. Selanjutnya ada liabilities. Liabilities terbagi menjadi dua, ada liabilities jangka pendek dan liabilities jangka panjang. Nah, di liabilities jangka pendek itu mencakup ada utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek per 31 Desember 2022 itu mencapai nilai 705.600.000.000. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai 120.800.000.000. Nah, ada utang usaha pihak ketiga itu masuk ke pihak ketiga itu ada di PSAK nomor 1 meliputi kewajiban pembayaran kepada pemasok atau pembelian barang atau jasa. Nah, per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai angka 1.869.138.955. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai nilai 1.584.830.830
837.372.868. Nah, disusul oleh pihak berelasi per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai 100.481.838.911. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai 105.882.232.758. Ini sedikit meningkat antara tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya, ada utang lain-lain dari pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai nilai 683.881.366.059. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai di nilai 547.972.415.828. Ini mengalami penurunan yang cukup tinggi antara tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada pihak berelasi di utang lain-lain per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai nilai 57.428.000. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai 255.875.577. Selanjutnya, ada utang lain-lain pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai nilai 683.881.366.059. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai nilai 547.972.415.828. Dari pihak berelasinya per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai nilai 57.428.000. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai nilai 255.875.577. Ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi antara tahun 2022 dan tahun 2023. Selanjutnya ada beban akrual. Beban akrual per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai nilai 445.954.198.496. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai nilai 369.115.840.662. Ini mengalami penurunan untuk tahun 2023 karena tahun 2022 itu memiliki angka di 400, sedangkan tahun 2023 itu hanya memiliki di angka 300. Lalu ada liabilities imbalan kerja jangka pendek per tanggal 31 Desember 2022 itu mencangkup di angka 155.372.673.747. Sedangkan di per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai di nilai 109.425.959.061. Nah, lalu ada utang bank. Ada utang pajak. Utang pajak ini di PSAK nomor 46, kewajiban yang berasal dari pajak penghasilan yang belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Per tanggal 31 Desember 2022, utang pajaknya mencapai nilai 299.339.427. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai 226.196.597.099. Lalu ada utang bank per tanggal 31 Desember 2022 itu senilai 123.702.294.033. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 menginjak di angka 150.493.959.061. Nah, ini ada kenaikan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada liability sewa. Itu
liability sewa per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai di nilai 26.585.535.033. Lalu di per 31 Desember 2023 mencapai di nilai 21.465.468. Nah, total liabilities jangka pendeknya itu per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai 4.431.038.459.634. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai 3.248.168.544.925. Ini mengalami penurunan yang cukup besar antara tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya ada liabilities jangka panjang. Liabilities jangka panjang itu ada yang pertama itu utang bank. Utang bank per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai di nilai 287.030.831.500. Nah, sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai 299.336.872.439. Lalu ada liabilities imbalan kerja jangka panjang. Ini masuk dalam PSAK nomor 24 dengan pencatatan kewajiban manfaat karyawan seperti pensiun atau kompensasi pasca kerja lainnya. Nah, per tanggal 31 Desember 2022 itu menginjak di angka 347.538.812. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu menginjak di angka 336.941.622.353. Nah, total liabilities jangka panjangnya per tanggal 31 Desember 2022 itu ada di angka 712.946.363.651. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai di nilai 694.377.627.186. Ini mengalami penurunan yang cukup besar antara tahun 2022 dan tahun 2003. Nah, total liabilities per tanggal 31 Desember 2022 itu ada di angka 5.184.984.823.285. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu total liabilitiesnya mencapai 3.937.546.172.108. Ini mengalami penurunan antara tahun 2022 ke tahun 2003, penurunan yang sangat cukup besar ya. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Di dalamnya terdapat modal ditetapkan dan disetor penuh sebesar 46.875.122.110 saham per tanggal 31 Desember 2022 itu menginjak di angka 468.751.221.100. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu menginjak di angka 468.751.221.100. Ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan karena nilai antara 2022 dan 2023 itu sama. Lalu ada saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai nilai 310.197.878.115. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu mencapai 344.919.975.805. Nah, yang belum ditentukan penggunaannya itu mencapai tahun 2002
itu mencapai 20 triliun 187 juta 187 miliar 540 juta 887,30. Nah, sedangkan pada tahun 2023 itu mencapai 21 triliun 162 miliar 752 juta 455.815. Nah, ini mengalami kenaikan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Dari semua ekuitas itu, subtotal dari semua ekuitas yang teman-teman lihat, subtotalnya yaitu per tanggal 31 Desember 2022 itu mencapai 20 triliun 385 miliar 217 juta 971.511. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu ada di angka 21 triliun 418 miliar 856 juta 503.057. Ini mengalami kenaikan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada kepentingan non pengendali per tanggal 31 Desember 2022 itu ada di angka 1 triliun 712 miliar 110 juta 230.878. Sedangkan di tahun 2023 itu ada di 1 miliar 701 juta 1 triliun 701 miliar 165 juta 507.158. Nah, total ekuitasnya per tanggal 31 Desember 2022 itu ada di angka 22 triliun 97 miliar 328 juta 202.389. Sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 itu ada di angka 23 triliun 120 miliar 22 juta 10.215. Nah, total liabilities dan ekuitasnya per tahun 2022-nya itu ada di angka 27 triliun 241 miliar 313 juta 25.674. Sedangkan di tahun 2023-nya ada di angka 270 triliun 57 miliar 568 juta 182.323. Ini mengalami sedikit penurunan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Nah, selain itu, laporan laba rugi ini juga berfungsi sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Biasanya, para pengusaha membuat laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas dan juga nilai investasi perusahaan. Laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode. Adanya laporan laba rugi pada sebuah perusahaan juga akan memudahkan para investor dalam membaca juga memahami kinerja dari sebuah perusahaan. Selanjutnya ada laporan laba rugi PT KB Pharma Tbk. Nah, yang pertama ada penjualan di tahun 2022 itu menginjak di angka 28 triliun 933 miliar 502 juta 646.719. Sedangkan di tahun 2023 itu ada di angka 30 triliun 449 miliar 134 juta 77.618. Nah, di sini terlihat oleh teman-teman semua bahwa penjualan memiliki kenaikan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini mengurangi ke penjualan ya teman-teman. Pada tahun 2022 itu ada di angka 17 triliun 230 miliar 235 juta 543.171. Sedangkan pada tahun 2023 itu mencapai 18 triliun 625 miliar 888 juta 544.234. Nah, setelah penjualan dikurangi beban pokok penjualan itu akan menghasilkan laba bruto teman-teman. Laba bruto pada tahun 2022 itu mencapai 11 triliun 703 miliar 267 juta 103.548. Sedangkan pada tahun 2023 itu mencapai 11 triliun 823 miliar 245 juta 533.384. Ini memiliki kenaikan walaupun sedikit tapi memiliki kenaikan antara tahun 2022 ke tahun 2023 teman-teman. Lalu ada beban penjualan. Beban penjualan itu masuk ke dalam PSAK nomor 1 ya teman-teman, termasuk biaya operasi pemasaran, promosi dan komisi penjualan. Pada tahun 2022 itu ada di angka 5 triliun 82
5 triliun 822 miliar 402 juta 86.214. Sedangkan pada tahun 2023 itu mencapai di 6 triliun 302 miliar 840 juta 232.439. Nah, ini memiliki kenaikan ya teman-teman pada tahun 2022 ke tahun 2023, dan beban penjualan ini sifatnya mengurangi laba bruto. Lalu ada beban umum dan administrasi. Ini beban umum dan administrasi juga mengurangi. Di tahun 2022 itu memiliki nilai di nilai 1 triliun 356 miliar 843 juta 220 ribu. Lalu ada di tahun 2023 itu menginjak nilai 1 triliun 497 miliar 82 juta 601 ribu 862. Lalu ada beban penelitian dan pengembangan, ada pendapatan operasi lainnya, ada beban operasi lainnya, ada penghasilan bunga. Penghasilan bunga pada tahun 2022 itu mencapai di 81 miliar 827 juta 367.738. Sedangkan pada tahun 2023 itu mencapai nilai 88 miliar 217 juta 597.467. Ini memiliki kenaikan yang cukup besar antara tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada beban bunga dan keuangan pada tahun 2022 itu mencapai 55 miliar 59 juta 325.414. Sedangkan pada tahun 2023 itu mencapai 95 miliar 103 juta 843.846. Ini mengalami kenaikan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada laba sebelum beban pajak penghasilan. Pada tahun 2022 itu ada di angka 4 triliun 458 miliar 896 juta 905.350. Sedangkan tahun 2023 itu mencapai 3 triliun 606 miliar 237 juta 203.810. Nah, ada beban pajak penghasilan yang dapat mengurangi laba sebelum beban pajak penghasilan. Pada tahun 2022 itu memiliki angka di 1 triliun 8 miliar 813 juta 493.059. Sedangkan pada tahun 2023 itu mencapai di nilai 827 miliar 832 juta 384.309. Ini mengalami penurunan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Nah, laba tahun berjalan per 2022 itu ada di angka 3 triliun 450 miliar 83 juta 412.291. Sedangkan per 2023 itu ada di angka 2 triliun 778 miliar 404 juta 819.501. Ini mengalami penurunan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada penghasilan komprehensif lain. Nah, penghasilan komprehensif lain ada keuntungan atau kerugian akrual atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Bisa dilihat di tahun 2022 ini seperti mengalami kerugian sebesar 750.713.252. Oke, lalu di tahun 2023 itu mengalami keuntungan sebesar 40 miliar 482 juta 873.915. Bisa dilihat ya antara tahun 2022 dan tahun 2023. Lalu ada laba atau rugi belum direalisasi dari aset keuntungan tersedia untuk dijual. Pada tahun 2022 itu ada di angka 44 miliar 712 juta 417.810. Pada tahun 2023 itu ada di angka 2 miliar 189 juta 472.244. Nah, lalu ada penghasilan komprehensif lain setelah pajak. Pada tahun 2022 itu ada di angka 69 miliar 588 juta 97.913. Pada tahun 2023 itu ada di angka 24 miliar 303 juta 148.648. Nah, total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2022 itu ada di angka 3 triliun 513 miliar 671 juta 510.204. Nah, sedangkan pada tahun 2023 itu ada di angka 2 miliar 802
2 triliun 802 miliar 707 juta 968.149. Lalu selanjutnya ada laba tahan berjalan yang dapat didistribusikan ya, yang kepada pemilik pada tahun 2022 itu ada di nilai 3 triliun 382 miliar 209 juta 769.015. Pada tahun 2023 itu ada di angka 2 triliun 766 miliar 748 juta 40.055. Ini memiliki penurunan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Lalu ada kepentingan non pengendali pada tahun 2022 itu mencapai 67 miliar 873 juta 643.276. Pada tahun 2023 itu ada di angka 11 miliar 656 juta 779.446. Nah, ini memiliki penurunan yang sangat besar antara tahun 2022 ke tahun 2023. Total dari semuanya itu pada tahun 2022 ada di angka 3 triliun 450 miliar 83 juta 412.291. Pada tahun 2023 itu ada di angka 2 triliun 778 miliar 404 juta 819.501. Ini mengalami penurunan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya ada total komprehensif tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2022 itu mencapai 3 triliun 446 miliar 13 juta 282.564. Pada tahun 2023 itu mencapai 2 triliun 791 miliar 352 juta 905.126. Nah, untuk kepentingan non pengendalinya di tahun 2022 itu mencapai angka di 67 miliar 658 juta 227.640, sedangkan pada tahun 2023-nya itu ada di angka 11 miliar 355 juta 63.023. Ini memiliki penurunan yang sangat besar antara tahun 2022 ke tahun 2023 ya teman-teman. Lalu laba per saham dasar yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2022 itu ada di 72,71. Sedangkan pada tahun 2023 itu ada di 59,81. Ini memiliki penurunan ya. Selanjutnya ada perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah pencatatan keuangan yang menampilkan perubahan modal dalam suatu periode tertentu. Laporan ini dibuat agar perusahaan bisa mengetahui informasi terkait peningkatan maupun penurunan aktiva bersih pada periode yang ditentukan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas PT Kalbe Farma Tbk. Nah, saldo pada tanggal 31 Desember 2021 itu ada di modal ditempuh dan disetor penuh itu ada senilai 468 miliar 751 juta 221.100. Ada di tambahan modal disetor itu ada senilai 34 miliar 118 juta 673.814. Sedangkan ada di selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali itu ada di nilai 376 miliar 723 juta 714.376. Ada di saldo laba yang telah ditentukan penggunanya ada senilai 278 miliar 361 juta 665.015. Sedangkan di belum ditentukan penggunaannya ada di angka 18 triliun 468 miliar 487 juta 826.465. Sedangkan modal treasurinya ada di angka 2 miliar 63 juta 200. Nah, ada selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan ada di angka 14 miliar 479 juta 516.488. Nah, di laba belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual ada di angka 73 miliar 994 juta 139.158. Di kerugian akrual atas liabilities imbalan kerja jangka panjang itu ada 65 miliar 89 juta 966.166. Di subtotalnya yaitu ada 19 triliun 579 miliar 526 juta 242.616. Di non
di kepentingan non pengendalinya ada di angka 1.686.351.551.507 dan total ekuitasnya yaitu ada di angka 21.257.796.123. Lalu ada saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum itu ada di angka telah ditentukan penggunaannya itu ada di angka 31.836.213.100 dan belum ditentukan penggunaannya ada di angka 31.836.213.100. Ini tidak ada perubahan ya teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada di pembagian dividen kas. Pembagian dividen kas itu belum ditentukan penggunaannya itu ada di angka 1.640.629.273.850 di subtotalnya sama, dan di kepentingan non pengendalinya itu ada 56.358.678.330. Total ekuitasnya ada di angka 1.696.987.952.180. Lanjut di tadi pembagian dividen kas, sekarang dividen atas modal treasury itu ada di angka belum ditentukan penggunaannya itu ada di angka 9.378.778.500, sedangkan subtotalnya 9.308.8.778.500 masih sama ya teman-teman. Di total ekuitasnya juga masih sama. Lalu ada di penyesuaian kompensasi non pengendali atas transaksi ekuitas entitas anaknya di selisih transaksi dengan kepentingan non pengendalinya itu ada sebesar 602.864.806. Di subtotalnya itu sama. Di kepentingan non pengendalinya itu mengurangi menjadi 1.734.184.406. Total ekuitasnya menjadi 1.131.319.600. Selanjutnya, ada laba telah direalisasi dari pencairan aset keuangan tersedia untuk dijual. Di selisih transaksi dengan kepentingan non pengendalinya ada sebesar tidak ada. Di laba belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual itu ada di angka 7.578.417.308. Di subtotalnya sama. Di kepentingan non pengendalinya itu ada di angka 887.541.682. Di total ekuitasnya ada 8.463.958.990. Lalu selanjutnya ada setoran modal dari kepentingan non pengendali. Di selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali itu ada di angka 117.592.817. Lalu ada di subtotalnya masih sama. Di kepentingan non pengendalinya ada 17.606.837.848. Di total ekuitasnya menjadi 17.489.245.031. Lalu selanjutnya di pembelian kembali saham pada di modal treasury-nya jadi ada 1.909.913.000. Di subtotalnya masih sama. Di total ekuitasnya sama. Selanjutnya ada total laba komprehensif tahun berjangka belum ditentukan penggunaannya ada 3.382.209.769.015. Di selisih kurs atas penjabaran laporan keuangannya ada 28.698.258.014. Di laba belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual itu ada 35.478.147.528. Di kerugian akrual atas liabilitas imbalan jangka panjangnya itu ada di 372.891.993. Subtotalnya yaitu ada di 3.446.013
3.446.13.282.564. Untuk kepentingan non pengendalinya ada di angka 67.658.227.640. Di total ekuitasnya yaitu ada 3.513.671.610.204. Nah, saldo pada tanggal 31 Desember 2022-nya itu ada di angka dari keseluruhannya ya, dari modal ditempatkan pada dan disetor penuh itu ada di angka masih sama 468.751.221.100. Di tambahan modal disetor masih sama 34.118.673.814. Di selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali itu ada di angka 377 miliar 208.986.364. Di saldo laba telah ditentukan penggunaannya itu ada di angka 310.177.878.119. Di belum ditentukan penggunaannya itu ada di angka 27.547.540.887.030. Modal treasurinya ada di angka 1.373.113.000. Di selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan itu ada di angka 43.177.774.502. Di laba belum direalisasikan dari aset keuangan tersedia untuk dijual itu ada di angka 995.869.372. Di kerugian akrual atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang itu ada di angka 65.462.858.159. Di subtotalnya yaitu ada di 20.385.217.971.511. Di kepentingan non pengendalinya yaitu ada dinilai 1.712.111.110.230.878. Total ekuitasnya ada di angka 22.997.328.202.389. Itu untuk saldo pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, untuk saldo pada tanggal 31 Desember 2023 itu kan ada di saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum itu ada di angka 33.822.097.690. Juga ada sama di saldo laba telah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya sama. Oke, jadi saldo pada tanggal 31 Desember 2023 itu modal ditempatkan dan disetor penuhnya masih sama, tambahan modal disetornya masih sama, selisih transaksi dengan kepentingan non pengendalinya masih sama, saldo laba telah ditentukan penggunaannya itu menjadi 344.19.975.806. Belum ditentukan penggunaannya itu menjadi 21.162.752.455.815. Modal treasurinya yaitu ada di angka yang sama, masih sama. Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangannya itu di angka 40.083.774.764. Laba belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual yaitu ada di angka 98.336.566.747. Di kerugian akrual atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang itu ada di angka 34.204.690.725. Di subtotalnya ada di angka 21.418.856.503.057. Untuk kepentingan non pengendalinya ada di angka 1.701.165.507.188. Total ekuitasnya tahun 2023 itu ada 23.120.022.10.215. Ini memiliki kenaikan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi tentang arus kas suatu entitas bisnis selama periode waktu tertentu. Nah, laporan ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang sangat berguna ketika Anda akan
evaluasi struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta aktiva bersih perusahaan. Komponen laporan ke arus kas yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas dari investasi, dan aktivitas dari pendanaan. Selanjutnya ada laporan arus kas PT Kalbe Farma Tbk tahun 2023, tahun 2022. Arus kas dari aktivitas operasi dari penerimaan kas dari pelanggan tahun 2022 itu ada di angka 31 triliun 327 miliar 411 juta 428.050, sedangkan tahun 2023 itu ada di angka 33 miliar 33 triliun 882 miliar 525 juta 77.471. Di sini mengalami kenaikan ya teman-teman. Lalu ada pembayaran kas ke pemasok pada tahun 2022 itu ada di angka 19 triliun 106 miliar 891 juta 240.495. Pada tahun 2023 itu ada di angka 19 triliun 483 miliar 753 juta 7.277. Ini memiliki kenaikan juga teman-teman. Lalu ada pembayaran kas ke karyawan tahun 2022 itu ada di angka 3 triliun 5 miliar 40 juta 295.460. Tahun 2023 itu ada di angka 3 triliun 304 miliar 932 juta 299.587. Di sini ada kenaikan ya teman-teman. Lalu ada kas yang dihasilkan dari operasi tahun 2022 itu ada di angka 9 triliun 215 miliar 479 juta 892 95. Tahun 2023-nya itu ada di angka 10 triliun 893 miliar 839 juta 770.607. Ini mengalami kenaikannya juga teman-teman. Lalu ada penerimaan tagihan restitusi pajak pada tahun 2022 itu ada di angka 12 miliar 418 juta 770.526. Tahun 2023-nya ada di 19 miliar 402 juta 793.364. Ini mengalami kenaikan juga teman-teman. Lalu pembayaran pajak penghasilannya tahun 2022 itu ada di 1 triliun 165 miliar 196 juta 790.019. Tahun 2023-nya ada di angka 1 triliun 5 miliar 3 juta 287.142. Ini mengalami penurunan ya teman-teman. Lalu ada pembayaran untuk beban operasi lainnya pada tahun 2022 itu ada di angka 6 triliun 790 miliar 813 juta 198.344. Pada tahun 2023 itu ada di angka 7 triliun 764 juta 105.819. Ini mengalami kenaikan antara tahun 2022 ke tahun 2023. Nah, kas neto diperoleh dari aktivitas operasinya pada tahun 2022 itu ada di angka 1 triliun 271 miliar 888 juta 674.258. Pada tahun 2023 itu ada di angka 2 triliun 907 miliar 475 juta 171.010. Nah, lalu ada dari arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi yaitu ada penerimaan hasil penjualan investasi pada entitas asosiasi. Pada tahun 2022 itu ada, tapi tahun 2023 itu ada di angka 71 miliar 85 juta 198.069. Lalu penerimaan penghasilan bunganya itu tahun 2022 itu ada 66 miliar 364 juta 512.105. 2023-nya ada di 71 miliar 605 juta 335.817. Ini mengalami kenaikan ya teman-teman. Lalu ada di penerimaan dividen kas pada tahun 2022 itu ada di angka 262 juta 500, sedangkan 2023 itu ada di sampai mencapai 61 miliar 758 juta 898.438. Ini memiliki kenaikan yang sangat besar ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada di penerimaan hasil penjualan aset tetap pada tahun 2022 itu mencapai 8 miliar 667 juta 727.532, sedangkan pada tahun 2023 itu mencapai 14 miliar 915 juta 900.223. Ini memiliki kenaikan juga ya teman-teman. Lalu ada perolehan aset tetap dapat mengurangi teman-teman pada tahun 2022 ini ada di angka 705 miliar 457 juta 829.284. Pada tahun 2023 itu ada di angka 881 miliar 550 juta
986.830. Lalu ada di perolehan aset tak berwujud teman-teman pada tahun 2022 ada di angka 145.323.911.473, sedangkan 2023 itu ada di angka 278.441.120.274. Ini memiliki kenaikan. Lalu ada penempatan pada aset keuangan tidak lancar lainnya pada tahun 2022 itu tidak ada. Pada tahun 2023 itu ada di angka 180.704.222.799. Lalu ada perolehan aset hak guna pada tahun 2022 itu ada di angka 19.318.067.409, sedangkan 2023 itu ada di angka 18.980.111.104. Ini mengalami penurunan ya teman-teman. Lalu ada penempatan pada aset keuangan lancar lainnya di tahun 2022 itu ada di angka 127 miliar, sedangkan di 2023 itu ada 15 miliar. Ini mengalami penurunan juga yang sangat besar teman-teman. Lalu penempatan investasi pada entitas asosiasi tahun 2022 itu tidak ada. Tahun 2023 itu ada 7.475.551.440. Lalu aset penerimaan hasil penjualan aset keuangan lancar lainnya di tahun 2022 di tahun 2023 itu tidak ada, sedangkan di tahun 2022 itu ada 247.105.238.657. Lalu akuisisi entitas anak setelah dikurangi kas yang diperoleh tahun 2023 itu tidak ada. Tahun 2024 itu ada tahun 2022 itu ada 689.937.44.484. Lalu terakhir ada perolehan saham dari kepentingan non pengendali entitas anak tahun 2023 itu tidak ada. Tahun 2022 itu ada di 1.133.319.600. Nah, kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2022 itu ada di angka 1.370.390.193.956. Sedangkan tahun 2023 itu ada di angka 1.140.786.686.900. Ini mengalami penurunan ya teman-teman antara tahun 2022 ke tahun 2023. Dilanjut, ada arus kas dari aktivitas pendanaan teman-teman, yaitu penerimaan ulang bank jangka pendek pada tahun 2022 itu menerima sebesar 1.453.200.000.000. Sedangkan tahun 2023 itu ada di angka 1.746.249.149.149. Ini mengalami kenaikan ya teman-teman. Lalu ada penerimaan utang bank jangka panjang itu tahun 2022 itu tidak ada. Tahun 2023 itu ada 227.600.000.000. Lalu penerimaan setoran modal saham dari kepentingan non pengendali entitas anak pada tahun 2022 itu ada di angka 17.489.245.031. 2023-nya ada di angka 35.572.000.000. Lalu pembayaran utang bank jangka pendek itu di tahun 2022 ada di angka 945.600.000. 2023 ada di angka 2.331.093.143.149.099. Ini sepertinya ada kenaikan ya teman-teman. Lalu pembayaran dividen kas perusahaan 2022 itu ada di angka 1.631.490.495.350. Sedangkan di tahun 2023 nya itu ada di angka 1.757.714.373.580. Nah, pembayaran dividen kas lewat entitas anaknya tahun 2022 itu ada di 56.358.678.330. Sedangkan tahun 2023 nya itu ada di angka 871.743. Nah, lalu ada pembayaran utang bank jangka panjang tahun 2022 itu ada di angka 149.543.978.192. Sedangkan tahun 2023 itu ada di angka 182.502.294.033. Nah, lalu ada pembayaran beban bunga pada tahun 2022 itu ada di angka 53.597.597.592. Sedangkan tahun 2023 itu ada di 91
91 miliar 495 juta 148.946. Nah, kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2022 ada di angka 2 triliun 405 miliar 753 juta 848.648. Sedangkan pada tahun 2023 itu ada di angka 2 triliun 443 miliar 986 triliun juta 343.067. Ini mengalami kenaikan ya teman-teman. Lalu ada penurunan neto kas dan setara kas pada tahun 2022 itu ada di angka 2 triliun 504 miliar 255 juta 346. Sedangkan di tahun 2023 itu ada di angka 677 miliar 297 juta 858.957. Lalu ada di kurs pada kas dan setara kas yang didenominasi dalam mata uang asing pada tahun 2022 itu ada di angka 237 miliar 776 juta 421.405. Sedangkan di tahun 2023 itu ada di angka 40 miliar 50 juta 359.261. Nah, kas dan setara kas awal tahun pada tahun 2022 itu ada 6 triliun 216 miliar 247 juta 801.928. Sedangkan pada tahun 2022 itu ada di angka 3 triliun 949 miliar 768 juta 854.987. Ini memiliki penurunan antara tahun 2022 ke tahun 2023 ya teman-teman. Lalu ada kas dan setara kas akhir tahun. Tahun 2022 itu ada di angka 3 triliun 949 miliar 768 juta 854.987. Sedangkan 2023 itu ada di angka 3 triliun 232 miliar 420 juta 596.769. Ini memiliki penurunan ya teman-teman antara tahun 2022 ke tahun 2023. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Salwa Salma Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.